Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini, dalam pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang bab seni rupa, di mana seni rupa ini terbagi menjadi dua di materi ini ya, di semester ini. Yang pertama tentang membuat poster dan yang kedua tentang menggambar komik. Nah, dalam membuat poster dan menggambar komik itu akan dijelaskan beberapa materi. Jadi yang pertama ada konsepnya, konsep dalam membuat poster ataupun menggambar komik, lalu syarat, kemudian alat dan bahan dalam membuat poster ataupun menggambar komik. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Pada materi bab seni rupa ini ada beberapa KD yang harus kalian tempuh. Ada KD 3.3 yaitu memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik. KD 3.4 memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Ada lagi KD 4.3 tentang membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik. Dan KD 4.4 tentang menggambar komik dengan berbagai teknik. Itu tadi kompetensi dasar yang harus kalian penuhi di materi seni rupa dalam semester ini. Semoga kalian bisa memenuhi semua KD-KD itu ya, KD yang sudah saya bacakan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi intinya tentang penjelasan, pengertian, syarat, alat, dan sebagainya. Oke, kita masuk di pengertian poster dulu. Saya menjelaskan tentang poster dulu di pertemuan kali ini. Pengertian poster itu adalah salah satu media publikasi yang memuat tulisan, gambar, ataupun komposisi antara gambar dan tulisan dengan tujuan menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. Ini poster. Jadi poster itu adalah bisa berupa tulisan saja ataupun gambar ataupun kombinasi antara keduanya, tulisan dan gambar. Ini disampaikan dengan maksud tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Jadi ini sifatnya itu umum poster ya. Jadi semua bisa lihat, masyarakat umum, masyarakat luas itu bisa melihat poster. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi. Nah, ciri-ciri poster itu ada beberapa ciri-cirinya. Itu ada yang pertama itu desain grafis yang memuat komposisi yang terdiri dari huruf dan gambar di atas media kertas atau kain. Jadi desainnya itu berupa gambar sama kata-kata. Jadi komposisi antara keduanya, perpaduan antara keduanya, gambar dan kata-kata. Itu yang diaplikasikan di atas kertas ataupun kain. Jadi entah itu dalam bentuk kain seperti spanduk ataupun kertas yang ditempel-tempel di pohon, di tembok. Kalian kan sering ya di jalan tiba-tiba menemukan informasi apa gitu di tembok yang berupa ada kertas gitu. Nah, itu bisa disebut dengan poster ataupun spanduk besar di kain-kain gitu. Spanduk itu juga bisa disebut dengan poster. Itu yang kedua, ciri-cirinya ada ditempatkan pada dinding, tempat umum, atau permukaan yang datar. Nah, seperti tadi ada kertas yang tiba-tiba di tembok. Kalau kalian ke tempat umumnya, ke pasar, ke mall, di jalan, ataupun dimanapun, kalau kalian menemukan ada kertas, di situ ada pengumuman apa, informasi tentang apa. Nah, itu biasanya kan ada ya di tembok-tembok ataupun kadang di pohon juga bisa, ataupun digantungkan itu juga bisa ya di tempat-tempat umum. Kemudian menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, perpaduan antara warna yang kuat dan kontras itu tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat, menarik minat masyarakat untuk membaca informasi tersebut.
Jadi kalau menggunakan warna-warna yang mencolok, yang kontras sekali, nah itu akan membuat masyarakat ini ada apa gitu, biar lebih gampang terlihat, mereka lebih ingin untuk membaca isinya itu seperti apa, menarik, pokoknya tujuannya untuk menarik apa ini menarik perhatian masyarakat agar mereka itu rasa ingin tahu masyarakat terhadap informasi yang akan disampaikan dengan menggunakan warna-warna yang kontras tersebut. Itu tujuannya. Kemudian bahasa yang digunakan itu singkat, padat, jelas, dan tidak rancu. Jadi bahasanya tuh singkat, sesingkat mungkin, nggak panjang lebar. Bahasanya singkat tapi disitu jelas apa yang mau disampaikan di informasi itu jelas, nggak bertele-tele, langsung pada intinya, inti yang akan disampaikan, dan disertai dengan gambar. Jadi bukan hanya tulisan saja, tapi juga disertai dengan gambar. Itu untuk menarik perhatian orang dan lebih menjelaskan maksud dari informasi yang disampaikan dalam poster tersebut. Tujuan gambar juga itu, salah satunya adalah itu, untuk mendukung informasi yang disampaikan dalam poster. Nah, tujuan poster di sini, tujuan poster ya, secara umum itu penggunaan poster bertujuan untuk media publikasi kepada masyarakat. Secara khusus, tujuannya diciptakan poster dapat disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Bisa berupa tujuan komersil atau mencari simpati dan perhatian masyarakat. Dan ada tujuan yang lain-lain. Nah, secara umum penggunaan poster itu bertujuan untuk media publikasi, antara media penyampaian informasi kepada masyarakat yang seperti dijelaskan di awal tadi tujuan poster itu ya. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat secara umum. Sedangkan tujuan khusus itu dari si pembuat posternya. Jadi misal ada suatu produk yang ditawarkan di situ dalam poster, itu berarti tujuan dari pembuat poster itu adalah tujuan komersil atau penjualan. Jadi penjualan produk bisa disampaikan melalui poster. Ada lagi tentang mencari informasi atau simpati atau perhatian masyarakat tentang ini. Ajakan juga ada, poster tentang ajakan bersih-bersih, atau seperti yang sekarang kan lagi musim covid ya, itu tentang ajakan untuk menjaga jarak, ajakan untuk mencuci tangan, ajakan untuk selalu memakai masker. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan pembuatan poster dari si pembuat poster. Nah, kalau kita tadi sudah tahu tentang maksud ataupun tujuan dalam pembuatan poster, di sini poster itu dibagi menjadi beberapa jenis. Itu banyak sekali ya. Dan di situ bisa di jenisnya itu bisa dibedakan melalui tujuan dalam penyampaian poster itu. Nah, yang pertama itu jenis poster berdasarkan isinya, berdasarkan isi informasinya itu. Ada poster niaga, poster kegiatan, poster layanan masyarakat, dan poster pendidikan. Kalian bisa mengetahui jenis poster itu jika kalian sudah membaca isinya. Jadi kalian akan tahu, oh ini posternya tentang apa. Kalau yang tadi yang mengenai COVID, tentang menggunakan masker, terus selalu jaga jarak, itu tentang layanan masyarakat ya. Terus ada lagi kegiatan pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian itu akan diadakan acara bla bla bla, itu tentang poster kegiatan. Jadi kalian bisa tahu jenis poster itu setelah kalian membaca isi informasi yang disampaikan. Ada lagi jenis poster berdasarkan tujuannya. Itu ada poster propaganda, poster kampanye,
poster dicari seperti orang hilang ya, terus poster cheesecake, poster film, poster komik, poster riset, poster komersial, poster kelas, dan poster afirmasi. Nah, itu tadi beberapa jenis poster yang saya sebutkan di sini. Mungkin masih ada lagi jenis poster yang tidak saya sebutkan di sini. Kalian bisa mencarinya di Google. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak, kalian bisa mencari sumber di buku ataupun di internet. Nah, sekarang tentang prinsip pembuatan poster. Prinsip-prinsip dalam pembuatan poster, kalian harus dalam pembuatan poster sebelumnya kalian harus memperhatikan tentang ini dulu ya. Yang pertama itu menggunakan bahan yang mudah dipahami, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti tadi ciri-cirinya, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi kalian harus mencari bahasa dulu yang mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasanya jangan bahasa yang sulit, jadi bahasa sehari-hari yang biasa digunakan saja. Terus yang kedua, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang tadi bahasanya dulu, kalian cari kata-katanya dulu, terus dipersingkat, dipadatkan, tapi tetap meskipun singkat padat, tapi yang disampaikan harus jelas. Yang ketiga, dikombinasikan dengan gambar. Untuk lebih menarik perhatian masyarakat, itu kalian bisa menggunakan gambar-gambar ya. Jadi tidak hanya berupa tulisan. Terus mampu menarik minat khalayak umum. Nah, tadi kalian menggunakan warna yang kontras, kalian menggunakan gambar-gambar, nah itu akan menarik minat masyarakat untuk membaca informasi yang kalian sampaikan dalam poster itu. Kemudian menggunakan media yang tidak mudah rusak dan tahan lama. Jadi usahakan, misal kalian menggunakan media kertas, itu kalian jangan menggunakan kertas yang tipis yang biasanya kalian buat fotokopi, itu jangan seperti itu. Jadi itu akan mudah untuk rusak, kena hujan, kena air, kena cipratan, itu akan rusak dan itu hanya akan bertahan sebentar. Kemudian 6, menyelesaikan ukuran poster dengan tempat pemasangan. Kalau kalian menyampaikan poster kalian menyampaikan informasi kalian di tempat umum, misal berupa kertas gitu ya, di tembok-tembok, kalian tidak harus membuat itu secara gede, kalian cukup itu menyesuaikan ukurannya dan bisa ditempelkan di berbagai sudut dalam satu tempat, sehingga yang membacanya bisa sehingga masyarakat yang ingin membaca itu bisa lebih mudah. Oke, untuk pertemuan ini cukup di sini dulu ya, cukup sampai sini dulu saya menerangkannya. Nanti di pertemuan selanjutnya di bab atau materi poster ini masih ada alat bahannya juga masih belum saya sampaikan, teknik-tekniknya juga belum disampaikan. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Dan di pertemuan kali ini tidak ada tugas untuk kalian cukup membaca apa yang saya sampaikan, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jika kalian ingin mempelajari tentang materi ini, kalian bisa membuka buku yang kalian dapat dari sekolah. Di situ sudah ada. Kalian bisa lebih cari informasi lebih banyak. Kalau di situ kurang, kalian bisa menambah informasi kalian lewat internet. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, bisa diserap oleh kalian. Semoga kalian tetap semangat di pembelajaran daring, jangan menyerah, jangan patah semangat ya, meskipun kita daring, tapi saya harap kalian tetap semangat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.